Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-93. Bagaimanakah perintah-perintah hukum Taurat ini disusun? Jawabannya, perintah-perintah ini berfokus pada dua lingkup dari kehidupan. Yang pertama berkaitan secara lebih langsung dengan penyembahan kepada Allah, dan yang kedua berkaitan dengan apa yang Allah tuntut dari kita di dalam melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita membaca, menyimak, dan memperhatikan seluruh perintah itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa itu berpusat kepada Allah itu sendiri. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang memelihara dan menopang seluruh karya ciptaannya. Allah yang menebus umatnya. Di dalam seluruh covenant-Nya, Allah menyatakan kehendaknya dan Allah menggenapi seluruh covenant-Nya berdasarkan pada rencana ketetapannya dan tentunya anugerahnya secara khusus. Kita tahu bahwa perintah Tuhan ini berkaitan langsung dengan covenant hukum, di mana Allah menyatakan perjanjiannya untuk umatnya melalui Musa, agar setiap umatnya memiliki hubungan secara khusus dengan Allah pencipta, pemelihara, dan penebus hidupnya. Dan sekaligus di dalam covenant itu kita juga tahu bahwa melaluinya kita mengerti hubungan kita dengan diri, sesama, dan lingkungan. Dan tentulah perlu kita mengikutinya. Karena setiap kita taat hukum, mengikuti kehendaknya sebagai bukti dan buah kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita mempelajari secara mendalam lagi, antar perintah itu kita menemukan hal-hal yang perlu kita ramu, kita dapat berikan perhatian secara khusus. Misalnya kita memperhatikan siapa yang kita sembah, bagaimana kita seharusnya menyembah, dengan sikap seperti apa kita menyembah, dan kapan waktunya kita menyembah. Kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mediator, pengantara satu-satunya, yang melaluinya seluruh umatnya ditebusnya, dan oleh dorongan Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Bagaimana kita seharusnya menyembah? Tentu tidak seperti ibadah kepercayaan agama atau kepercayaan duniawi ini yang memakai pengantaranya patung, buatan tangan manusia, buatan Allah. Tidak demikian, kita langsung berbicara kepada Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh dan tidak perlu dan tidak akan pernah diterima oleh Tuhan kalau kita berdoa, beribadah, melakukan seluruh ibadah melalui perantaraan patung, melalui perantaraan manusia. Kita langsung, karena Kristus sudah mati menebus dosa kita, karena Tuhan menghendaki kita memiliki hubungan pribadi dengannya. Dan tentu selain hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah, ibadah kita juga adalah ibadah yang bersama-sama. Dan Tuhan menghendaki ketika kita menyembahnya, memanggil namanya Elohim, memanggil namanya Yahweh, memanggil namanya Adonai, maka kita menyadari
bahwa hubungan kita dengan Tuhan Allah adalah hubungan yang khusus. Ketika kita berdoa dengan panggilan Elohim, kita mengakui kedaulatannya, kebesarannya, kemahaannya, keagungannya yang tidak tertara. Dan ketika kita memanggil Tuhan Allah dengan panggilan Yahweh, kita mengakui dan menyadari bahwa Ia adalah Allah yang berjanji, Allah yang beranugerah, Allah yang menyatakan rencana kehendaknya menebus umatnya. Dan ketika kita memanggil Allah dengan panggilan Adonai, maka kita menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan membebaskan kita, melepaskan kita, membawa kita hidup di dalam kemerdekaan. Dan kalau kita membaca hukum yang Tuhan nyatakan ini melalui perjanjian baru, kita menyadari betul bahwa panggilan kita kepada Allah dengan panggilan yang sangat dekat, Bapa di surga. Dan tentulah di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan penebus kita, yang menjadikan kita milik kepunyaannya. Dan oleh karena kita di dalam Kristus, maka kita dijadikan anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita memanggil Allah yang maha dengan panggilan Bapa. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus, Roh yang memberikan hidup dan kehidupan, memberikan inspirasi dan pencerahan, Roh yang menyatakan kebenaran dan memenuhi hati kita, yang mengarahkan kita, membimbing kita, memuji dan menyembah Tuhan Yesus, dan melaluinya kita mengagungkan nama Allah kita, Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, sikap kita haruslah sikap yang betul-betul penuh hormat. Bayangkan kalau kita memanggil presiden, memanggil raja-raja dunia, memanggil orang-orang penting, tentu penuh hormat, tidak sembarangan, tidak sesuka hati. Kita melakukannya dengan penuh kesungguhan. Dan kita beribadah kepada Allah bukan sendirian. Kita beribadah kepada Allah bersama saudara-saudara seiman sepanjang abad di segala tempat. Dimulai dari hukum Taurat, mulai dari rumah kita, mulai dari anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita. Kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menyediakan waktu yang disediakan Tuhan pada hari Sabat. Dan tentulah dari sana terbentuk karakter yang saleh, karakter yang suci. Yang pertama, menghargai hidup dan kehidupan, sehingga kita tidak membenci, iri hati, bahkan membunuh orang. Kita betul-betul menghargai kesucian hidup diri kita, keluarga kita, relasi kita, sehingga kita tidak mau dicemari dengan seks bebas. Kita tidak mau dicemari dengan seks yang menyimpang. Kita hidup dalam kesucian, dalam hubungan antara suami istri, dalam hubungan kita di dalam hidup di muka bumi ini. Dan tentunya kita menghargai juga jerih payah orang lain. Kita nggak boleh merampas, mencuri, merampok, korupsi. Itu kejahatan. Itu bukti bahwa kita memang berkarakter yang saleh, karena kita sudah menyembah Tuhan. Jadi relasi kita dengan Tuhan yang baik, yang benar, yang mulia itu dengan sungguh-sungguh, maka itu berdampak pada karakter kita. Dan orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, kejahatan-kejahatan, korupsi, pastilah mereka bukan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Pastilah mereka adalah orang-orang jahat yang bertopeng agama. Bahkan orang-orang munafik yang mencoba untuk mencari keuntungannya sendiri. Dan terlebih lagi daripada itu, Bapak Ibu Saudara, jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak, maka kita sebagai orang percaya haruslah berkata benar, berkata yang baik, membangun bukan meruntuhkan, memberikan dukungan, support terhadap hal-hal yang baik, bukan berkata-kata yang cemar. Dari hati kita, dari mulut kita, dari tindakan kita, mari kita melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Dan tentu yang terakhir, kita tahu keinginan yang terbaik ialah memuliakan Allah, bukan mengambil, merampas milik orang, bahkan siapapun itu, karena itu milik Tuhan.
Dengan demikian kita menemukan prinsip-prinsip dasar antara hubungan kita dengan Allah itu berdampak hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan Allah yang benar, penyembahan yang benar, itu berdampak pada karakter kita. Hubungan kita dengan Allah itu diwujud nyatakan dengan perbuatan kita. Jadi di sini sekali lagi bukan hanya berteori, membawa jarak yang berbeda antara apa yang saya pikirkan dengan realita. Hidup kita tidak berjarak antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita hidupi. Kalau kita memikirkan tentang kerendahan hati, kita bisa menemukan berbagai teori filosofi, teori teologi, teori konsep apapun tentang kerendahan hati. Tapi pengetahuan itu berjarak dengan hidup kita. Maka itu sia-sia. Maka itu tidak ada maknanya, tidak ada meaningnya sama sekali. Meaningless. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita menghidupinya. Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes pasal 5, dikatakan bahwa banyak orang-orang ahli Taurat pandai menyampaikan pendapat, pemikiran, bahkan Alkitab. Tetapi hidupnya berjarak dengan firman yang dibicarakan, dengan kebenaran yang ditemukan. Bahkan dia tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Dia merasa bisa membedakan sendiri mana yang benar, mana yang baik. Bahkan merasa dialah penentu kebenaran. Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tidak berjarak dengan apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ketahui. Kita hidupi kebenaran itu secara utuh, terintegritas dalam hidup kita, sehingga orang lain lihat bahwa benar kita anak-anak Allah. Kiranya apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat, berguna bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.